Halo Bapak Ibu, orang muda dan adik-adik semua. Senang banget rasanya kita bisa kumpul bareng lagi. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super menarik dari bulan katekese liturgi hari ke-14, yaitu soal ritus pembuka. Gimana sih kita ini dipanggil dan dikumpulkan sebagai umat Allah? Yuk langsung aja kita mulai. Gini, saya mau cerita sedikit. Pasti kejadian ini sering banget kan terjadi di rumah. Ada anak SD namanya Dargo, pas hari Minggu yang kebetulan panas banget, dia nanya polos ke ayahnya, "Pak, kenapa sih kita nggak bisa di rumah aja? Kan bisa ikut live streaming. Capek loh berangkat panas-panas gini." Jujur aja deh, siapa di sini yang pernah ditanya gitu sama anak atau cucunya? Ayo ngaku. Pertanyaan ini emang relevan banget, apalagi kita sempat lumayan lama kebiasaan ibadah online pas zaman pandemi kemarin. Tapi coba deh dengerin jawaban bijak ayahnya Dargo ini. Sambil senyum, ayahnya bilang, "Dargo, kita ini kan masih sehat dan mampu buat datang ke gereja. Biarlah mereka yang sungguh-sungguh terhalang aja yang ikut dari rumah. Mereka juga pasti rindu banget pengen hadir langsung." Dengar gitu, Dargo langsung nganggek ngerti. Apalagi dia tiba-tiba kebayang, wah nanti di gereja bisa ketemu teman-teman Miss Dinar nih. Nah, ini dia kuncinya Bapak Ibu. Biar anak-anak semangat ke gereja, ada satu tips praktis nih. Bantu mereka buat ngerasa punya komunitas di gereja. Entah itu dorong mereka gabung jadi Miss Dinar, ikut bina iman anak, atau paduan suara. Jadi, ke gereja tuh bukan sekedar kewajiban yang ngebosenin buat mereka, tapi jadi ajang perjumpaan yang seru. Jadi buat oma, opa, atau saudara-saudara kita yang lagi sakit atau benar-benar berhalangan, misal live streaming itu emang berkat dan pertolongan yang luar biasa. Tapi buat kita-kita yang badannya sehat dan masih kuat jalan, kehadiran fisik itu bukan cuma sekedar absen formalitas doang loh. Kenapa coba? Karena kita ini secara khusus dipanggil. Langkah kaki kita menuju gereja itu adalah respons nyata kita buat memenuhi panggilan Tuhan, merayakan Ekaristi itu bareng-bareng, bukan sendirian di kamar. Poin paling pentingnya tuh ada di sini. Ekaristi itu bukan kayak kita duduk nonton pertunjukan orang lagi berdoa. Ekaristi itu perjumpaan yang benar-benar nyata. Lewat sakramen baptis yang udah kita terima, kita ini kan udah dibebaskan dari dosa asal dan dilahirkan kembali. Otomatis, kita bukan lagi orang asing satu sama lain. Kita ini anak-anak Allah, dan kita masuk ke dalam satu keluarga super besar, yaitu gereja. Nah, biar suasana persaudaraan ini udah kerasa sejak dari rumah, ada tips praktis lagi nih buat keluarga. Coba deh biasain doa bareng sebentar aja di rumah sebelum berangkat misa. Mohon rahmat biar hati kita siap buat berjumpa sama Tuhan dan kumpul bareng keluarga besar umat Katolik lainnya. Beneran deh, pasti beda rasanya. Dan tahu nggak, kesatuan kita ini punya akar yang kuat banget di kitab suci. Rasul Paulus tuh pernah nulis dengan sangat indah dan tegas buat umat di Galatia, "Kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Ini dia fondasi utamanya. Jadi begitu kita ngelangkah masuk ngelewatin pintu gereja, udah nggak peduli lagi tuh kamu anak-anak, lansia, pejabat, pedagang, orang kaya atau sederhana. Semua embel-embel status duniawi itu copot. Nggak ada lagi yang namanya pembatas. Kita semua benar-benar dilebur jadi satu kesatuan yang utuh di dalam nama Kristus. Keren banget kan? Saking pentingnya perjumpaan kita ini, Konsili Vatikan II sampai ngasih penegasan khusus loh. Di dokumen ajaran gereja namanya Lumen Gentium, dibilang kalau Ekaristi itu adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani kita. Biar gampang bayanginnya, ibaratnya kita lagi mendaki gunung nih. Ekaristi itu ya puncak gunungnya. Semua rasa capek kita, kerjaan numpuk dari Senin sampai Sabtu, tugas sekolah anak-anak yang bikin pusing, urusan rumah tangga, bawa aja semuanya dan persatukan di puncak gunung itu pas hari Minggu. Terus, dari puncak itulah kita bakal dapat sumber mata air rahmat yang seger banget buat bekal kita turun gunung dan jalani minggu yang baru dengan semangat full tank. Kayak yang dibilang Rasul Paulus ke jemaat di Korintus, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Waktu kita kumpul bareng secara fisik terus menyambut roti yang satu itu, kita yang jumlahnya ratusan orang ini secara luar biasa dihimpun jadi satu tubuh Kristus. Jadi kehadiran fisik kita di gereja itulah yang bikin persekutuan ini jadi nyata dan nyatu banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian doa kolekta yang nunjukin gimana kesatuan kita itu terwujud di dalam doa. Persekutuan yang nyata tadi tuh paling gampang kita lihat pas di ritus pembuka loh. Kita pakai analogi anggota tubuh ya, biar kebayang. Coba bayangin, kita semua umat yang duduk di bangku gereja ini ibarat tangan, kaki, mata, dan telinga. Terus, Romo atau imam yang memimpin misa itu ibarat sang kepala, yaitu representasinya Kristus. Pas ritus pembuka, Romo bakal bilang, "Marilah berdoa."
Terus kita semua hening sejenak kan? Nah, di keheningan beberapa detik itulah, doa-doa pribadi dari si tangan, keluh kesah si kaki, dan harapan si mata ini lagi dikumpulin atau dikoleksi. Habis itu, Romo menyatukan semua doa dari anggota tubuh tadi dan langsung mempersembahkannya kepada Allah Bapa. Itulah makna sebenarnya. Doa kolekta itu bukan cuma doanya Romo sendirian, tapi itu benar-benar kesatuan doa dari seluruh tubuh kita yang utuh. Make sense banget ya? Pemahaman ini juga ditegaskan banget loh di ajaran resmi kita. Menurut Katekismus Gereja Katolik, perayaan Ekaristi itu adalah tindakan seluruh gereja, ya tindakan umat yang dipersatukan dalam Kristus ini. Makanya, kalau lagi misa, nggak ada tuh ceritanya kita cuma jadi penonton pasif. Kita semua punya tugas masing-masing. Panggilan kita sebagai umat Allah itu ngarahin kita buat saling melayani dengan kasih. Dan tebak apa langkah pelayanan yang paling simpel? Ya, saling mendoakan. Dimulai dari mendoakan saudara-saudari kita yang lagi duduk satu atap gereja bareng kita. Lanjut ya, sekarang kita ke bagian berikutnya. Panggilan kita di tengah umat. Gimana kita bergerak dari altar, turun langsung ke masyarakat. Panggilan yang kita rayain di dalam gereja itu pantang banget kalau cuma berhenti pas kita keluar gerbang parkiran gereja. Panggilan itu harusnya memancar dari altar, terus menyebar ke kehidupan nyata. Gereja tuh sering ingetin kita lewat dokumen Sacrosanctum Concilium buat berpartisipasi secara penuh, sadar, dan aktif. Sadar itu maksudnya kita benar-benar paham apa yang lagi kita rayain. Kalau aktif, berarti kita ikut nyanyi yang kenceng, ikut jawab doa dengan semangat. Energi dan rahmat yang kita dapat dari liturgi inilah yang bakal jadi bekal amunisi kita buat diutus jadi saksi kasih Tuhan di masyarakat luas. Terus, gimana nih wujud nyata kita jadi saksi kasih itu? Ingat ya, kita ini kan hidup di dalam sebuah struktur persekutuan. Mulai dari tingkat lingkungan, wilayah, paroki, keuskupan, sampai ke gereja universal. Jadi ini ajakan konkret nih buat kita semua. Yuk mari lebih aktif. Jangan sampai kita ini ibaratnya rajin banget misa tiap minggu, tapi sama tetangga Katolik di sebelah rumah aja nggak kenal. Kan sayang banget. Sesekali hadirlah di doa rosario lingkungan, ikut nimbrung kerja bakti bersihin kapel, dan dukung kegiatan di paroki. Langkah-langkah inilah bukti nyata kalau kita benar-benar menghidupi satu tubuh Kristus. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi yang dalam nih buat kita renungkan di hati masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh bersyukur karena dipanggil dan dikumpulkan secara fisik sebagai umat Allah? Harapannya nih setelah kita paham makna luar biasa di balik ritus pembuka ini, besok-besok pas hari Minggu kita mau berangkat ke gereja, nggak ada lagi tuh keluhan soal panas atau capek. Justru sebaliknya, hati kita dipenuhi rasa syukur yang melimpah karena kita sadar akan anugerah besar ini. Kita nggak pernah berjalan sendirian di dunia. Kita selalu dirangkul erat, dipersatukan utuh sebagai bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih banyak udah belajar bareng saya hari ini. Selamat beraktivitas kembali di tengah lingkungan kita dan pastinya Tuhan memberkati kita semua.